Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen untuk ASN di tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi masih di seputar tenaga honorer teman-teman ya. Kita saling mengingatkan dan memberikan informasi ya, tentunya bagi teman-teman ya, kita terus mendorong untuk bisa mengikuti di seleksi P3K tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi. Yang pertama, jangan lupa teman-teman ya, kita selalu mengingatkan yang mana nanti di tanggal 4 November ya, jadi masih ada kesempatan ya, hari ini tanggal 3 dan juga tanggal 4. Tentunya ada dua informasi penting yang wajib Anda ketahui ya. Mungkin bagi rekan-rekan mungkin ada yang belum mendapatkan informasi atau mungkin sudah mendapatkan informasi tapi belum melakukan ya. Jadi kita mengingatkan lagi dan mendorong untuk teman-teman segera ya nanti mengecek apakah teman-teman itu sudah melakukan dua informasi ini apa belum. Nah, nanti teman-teman tentunya kita juga akan memberikan sedikit informasinya ya, bagaimana nanti terkait dengan terakhir di 4 November ini apa yang harus kalian lakukan ya, khususnya bagi rekan-rekan di tenaga honorer nanti untuk mengikuti informasi seputar ASN tahun 2024 ini ya. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk dua informasi penting ini ya, yang berlaku untuk tenaga honorer, yang mana nanti informasi ini ya, jadi hal-hal yang harus kalian lakukan itu berakhir di 4 November 2024 ya. Jangan sampai nanti ada informasi bahwa teman-teman tidak tahu ya bahwa ada informasi terkait dengan dua informasi yang akan kita sampaikan ini. Oke, yang informasi yang pertama teman-teman, kita akan membahas, kita mengingatkan kembali ya, ini terkait dengan batas waktu sanggah di SSC ASN. Ini tentunya teman-teman juga sudah paham ya, masa sanggah itu berlaku untuk siapa ya, dan juga masa sanggah itu bisa dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang bagaimana. Ini mungkin teman-teman nanti bisa cek di video kita sebelumnya ya. Nah, jadi di video kita sebelumnya, nah ini kita sudah membahas di ini ya. Ini kemarin kita sudah membahas terkait dengan cara mengajukan sanggah dan juga bagi rekan-rekan yang mendapatkan notif ya, apabila teman-teman di dalam pengumuman ya, di pengumuman itu mendapatkan notifikasi TMS ya. Jadi notifikasinya adalah seperti ini ya, TMS atau tidak memenuhi persyaratan. Ini teman-teman bisa melakukan sanggah, tetapi tentunya dengan beberapa ketentuan ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek di video ini ya, di video sebelumnya. Nah, salah satunya teman-teman bahwa ketika teman-teman itu melakukan sanggah itu bukan atas kesalahan pelamar ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan dari tim verifikatornya, itu teman-teman bisa melakukan sanggah. Tetapi kalau teman-teman itu salah ya, jadi yang salah itu adalah pelamarnya ya, maka tidak bisa melakukan sanggah. Nah, di sini teman-teman batas waktunya ya, jadi untuk sanggah itu dimulai dari 2 November ya 2024 ini sampai dengan 4 November 2024. Nah, ini sudah diinformasikan jika melewati tanggal berikut ya. Nah, jadi artinya sampai dengan tanggal 4 Anda belum mengajukan sanggah, maka dianggap tidak mengajukan sanggah. Jadi artinya teman-teman dianggap sudah menerima ya keputusan dari tim verifikator bahwa Anda itu dinyatakan tidak memenuhi syarat terkait dengan seleksi administrasi berkas di seleksi P3K tahun 2024 ini. Nah, ini mungkin tentunya bagi rekan-rekan yang kemarin sudah melakukan pendaftaran ya, jadi sudah resume, sudah mengakhiri proses pendaftaran dan memiliki bukti pendaftaran calon ASN tahun 2024. Nah, ini sekali lagi ya, kalau kita cek di dalam jadwalnya bahwa bagi rekan-rekan tentunya yang ya kemarin di tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2024 ini yang diumumkan ya. Jika pengumumannya teman-teman ternyata dinyatakan tidak memenuhi syarat ya, maka masih diberi kesempatan ya untuk melakukan sanggah
di tanggal 2 sampai dengan 4 November 2024. Jadi berakhir besok, jadi masih ada kesempatan hari ini sampai dengan besok ya. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau memang kesalahan itu ada di tim verifikator berkas ya, tentunya teman-teman masih bisa melakukan sanggah. Tapi kalau memang kesalahan itu ada pada pelamar ya, atau kelalaian atau mungkin misinformasi dari pelamar ya, tentunya hasilnya nanti tidak akan merubah saat diumumkan di tanggal 30 sampai dengan 1 November 2024. Nah, mungkin bagi daerah-daerah mungkin masih ada ya, kalau kita lihat di informasi-informasi di grup ya, itu juga ada mungkin ada yang belum menyampaikan pengumuman hasil seleksi administrasi. Ya, misalkan informasinya di mana tadi ya, Jawa Tengah, terus di Aceh dan lain sebagainya, mungkin masih ada. Nanti teman-teman bisa memberikan informasi di kolom komentar. Itu ya untuk informasi yang pertama terkait dengan masa sanggah ya. Jadi yang berakhir di 4 November 2024. Jadi sekali lagi bagi rekan-rekan tenaga honorer ya yang daftar di tahap 1 ya. Jadi yang daftar di tahap 1 kemarin ya, jadi untuk pelamar prioritas ya, terus untuk ex tenaga honorer kategori 2, dan juga untuk tenaga honorer yang terdata di database BKN, tentunya yang ikut pendaftaran seleksi kemarin. Nah, misalkan teman-teman dinyatakan TMS ya, ini pastikan ya bahwa kesalahan itu bukan pada pelamar, tapi pada tim verifikator. Nah, sekali lagi kita ingatkan untuk melakukan sanggah terakhir 4 November 2024. Yang berikutnya informasi yang kedua teman-teman, informasi kedua. Nah, ini itu terkait dengan ini teman-teman ya. Jadi batas waktu untuk daftar P3K di Kementerian Agama atau di Kementerian atau di Kemenak. Ini memang agak berbeda teman-teman ya, di Kementerian Agama ini memang agak beda. Ya, kalau kita lihat teman-teman di Kementerian Agama ya, itu kalau kita lihat kalau di instansi lain ya, misalkan di instansi lain ya, misalkan di P3K guru di instansi lain ya, misalkan di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu semuanya untuk tahap 1 itu kan sudah selesai pendaftarannya, itu di 1 pendaftarannya ya, di 1 sampai dengan 20 Oktober 2024. Jadi pendaftarannya itu sudah selesai. Ya, jadi pendaftaran sudah selesai, bahkan semua itu sudah pengumuman. Nah, tetapi teman-teman ini khusus untuk di P3K di Kementerian Agama atau Kemenak ya. Ini sama ya. Jadi untuk yang untuk yang ini prioritas ya. Untuk yang prioritas ini bagi di Kementerian Agama. Nah, di sini untuk jadwal Kementerian Agama ya. Nah, di sini ternyata ada perbedaan ada perbedaan jadwal. Ini untuk pendaftaran seleksinya teman-teman, kalau di instansi lain itu adalah 1 sampai dengan 20 Oktober 2024, tapi khusus untuk di Kementerian Agama itu adalah berakhir di 4 November 2024 ya, karena untuk mulai pendaftarannya itu adalah 21 Oktober 2024. Jadi sekali lagi bagi rekan-rekan tenaga honorer yang mau daftar di Kementerian Agama ya, di Kemenak, itu jangan lupa ya bahwa untuk pendaftaran terakhir adalah 4 November 2024 ya. Jadi mulainya tanggal 21, nanti berakhir di 4 November 2024. Jadi teman-teman masih punya kesempatan 2 hari ya, jadi hari ini dan besok itu ya. Jadi jangan lupa untuk segera di submit. Nah, mungkin untuk edaran resminya atau surat resminya ya seperti biasa teman-teman bisa cek ya di masdiokardia.com. Teman-teman nanti bisa ini ya, bisa mendownload untuk jadwal pendaftaran ataupun seleksi untuk P3K di Kementerian Agama tahun 2024. Terus jangan lupa teman-teman bagi yang di Kementerian Agama ya, nah itu teman-teman tentunya yang bisa mendaftar di tahap 1 itu adalah bagi rekan-rekan yang sudah terdata ya. Nah, ini terdata dalam portal pemutakhiran data mandiri non ASN di Kementerian Agama, karena nanti teman-teman juga harus melakukan pilih formasi dan juga mencetak bukti dari PDM. Nah, di sini ada informasinya ya untuk cara cek formasi pada aplikasi PDM. Ini kemarin di Kementerian Agama memang sudah melakukan pendataan ulang ya terkait dengan tenaga-tenaga non ASN yang ada di Kementerian Agama.
Mungkin itu saja teman-teman informasinya dapat saya sampaikan ya terkait dua informasi penting ini. Teman-teman harus cross check ya apakah teman-teman kemarin TMS atau tidak. Jika TMS dan memang kesalahan ada di pihak instansi atau tim verifikator, segera lakukan sanggah ya sebelum 4 November 2024. Yang kedua, bagi yang ingin daftar di P3K Kemenak ya, jangan lupa untuk pendaftaran juga terakhir di 4 November 2024. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.